pemakaiannya sementara. Memang itu dikategorikan alat bergerak, tetapi makanya dia khusus kata-katanya alat berat. Nah, untuk mobilisasinya ini sedang kita koordinasikan. Pemirsa itu. Sedikit dan mohon kronologis sedikit waktu memasuki TKP kan. Sewaktu masuk di sana, apakah masih ada alat berat yang lain? Ada cuma yang 2 atau ada yang melarikan diri waktu tim memasuki TKP itu? Ada alat berat yang lain lari atau yang hanya yang 2 ini yang ditemukan pada saat itu? Baik, pada saat itu ada 3 unit alat berat, yang satu lagi dalam keadaan rusak ada di sana. Nah, yang 2 hidup, 2 ini betul-betul sedang beroperasi. Makanya tadi kalau sama-sama kita pahami tentang hal tertangkapnya ini ada di lokasi. Nah, untuk mobilisasi yang rusak-rusak ini nanti kita koordinasikan lagi, kita pegang lagi. Bagaimana? Ya. Sejauh ini apakah penyidik sudah mengetahui kemana arah penjualannya atau seperti apa produktivitas mereka? Kalau hitungan sementara otoritas kita tahu berapa produktivitas mereka per hari atau per sekali mereka melakukan pembersihan. Ya, tadi sudah kita awali dengan kegiatan kita pada tanggal 7 Oktober hari Jumat. Dan di situ pada saat itu dalam 3 titik berbeda ya. Kegiatan di daerah Ranah Batahan itu tim yang turun itu tim dari Polsek Ranah Batahan, penebalan dari Polsek Sungai Bermas yang turun ke sana pada hari Sabtu dan juga menemukan di sana tidak ada kegiatan, tetapi bekas-bekasnya ada, ya, bekas-bekas penambangan ada. Nah, dilakukan penyisiran lagi, terus kemudian juga ada ditemukan alat berat. Nah, itu sudah dipolisikan juga di sana. Itu. Nah, orang ini coba lagi modus terbaru. Apa itu modus terbaru? Main di malam hari. Gitu. Nah, ini yang kita siasati sehingga dapat kita sampaikan seperti pertanyaan rekan kita sebelumnya, bagaimana perjalanan dari hal penangkapan ini. Kita awali dengan daerah persiapannya di Polres Pasaman Barat, terus kita kumpulkan rekan-rekan anggota, kita tentukan cara bertindak dan kita siapkan peralatan apa seperti senter, borgol dan segala macam. Terus kita bergerak, kita masuk dari lokasi daerah Dastra, di sana terus nyebrang pakai perahu. Main, bantaran sungainya cukup lebar, arusnya cukup deras. Ketika saya tanya di sana, ternyata sangat dalam. Nah, tapi alhamdulillah kita bisa menyeberang, terus kemudian sehingga tertangkap tangannya pelaku-pelaku ini sedang melakukan kegiatan. Itu belum ada hasil emasnya? Yang pada saat itu belum, ya. Karena makanya kita tadi rilisnya ada karpet-karpet itu, ya. Pemirsa itu, yang untuk itu, ya. Pertanyaan kita dikantongi nggak nama-nama penadah dari hasil emas orang ini? Sudah ada gambar mana mereka menjual hasil emas selama ini. Pertama, yang kedua, tadi mengenai pemodal tentu ada lahan. Pemilik lahannya diketahui nggak sejauh ini siapa pemilik lahannya? Dan sama kita ketahui bahwa lokasi itu masuk hutan lindung. Ada nggak kajian ke sana pendidikan berikutnya? Yang ketiga, Zindan, sebelum kemana? Masalah tambang ini kan sudah masalah rahasia umum. Selama ini mungkin 2 bulan 3 bulan ini. Hasil pendidikan sementara ada nggak? Maaf nih, oknum yang terlibat dalam persoalan ini. Karena di luar informasinya, mengapa mereka berani melaksanakan ini ada yang membekik. Ada nggak sejauh ini hasil pendidikan sementara? Zindan. Ya, sebetulnya. Ya, tapi saya akan terangkan dari hasil penyelidikan dan penyidikan dalam hal penegakan hukum tindak pidana ilegal mining ini. Ya. Tadi yang pertama tentang penada. Sebelum kita sampai kepada penada, kita akan buktikan dulu pelaku perbuatannya. Terus kemudian akan kita buktikan lagi siapa yang menyuruh melakukan atau memberikan kesempatan melakukan terhadap perbuatan ini. Makanya kita sampai kepada tadi pendana ataupun promotor terhadap kegiatan ini, paling menggunakan alat-alat yang cukup mahal, ya kan? Nah, ini yang tadi kita sampaikan
berikan kami kesempatan untuk mengumpulkan alat bukti terhadap pelaku-pelaku berikutnya. Perkembangannya kita akan transparansi, akan kita periksa. Tapi di dalam hal penegakan hukum tentu kegiatan ini harus betul-betul sesuai dengan hukum acara yang mengatur. Itu yang pertama. Yang kedua tadi tentang hutan lindung. Nah, yang berwenang ataupun berhak yang mempunyai legalitas untuk menyatakan itu hutan lindung, ahli planologi, baik dari kehutanan atau tentang hutan lindung, kemudian dari ahli dari energi dan sumber daya mineral yang ada di tingkat provinsi. Tadi sudah saya tanda tangani suratnya tentang permintaan ahli ini. Hasilnya akan kita sampaikan. Apakah dia ada di hutan lindung atau ada di hutan produksi atau seperti apa? Kalau nanti saya sampaikan nanti kewenangan saya tidak ada saya menyampaikan itu. Jadi berikan kami kesempatan untuk membuktikan ini. Makanya tadi kita sampaikan dalam hal pengumpulan bukti. Ya. Terus kemudian tentang planologi, kita ulangi tentang energi sumber daya mineral. Nanti ESDM lah yang akan menyampaikan kegiatan ini seperti rangkaian yang kita sampaikan tadi. Ada alat berat, ada menaranya, ada karpetnya. Nah ini akan diterangkan mineral apa yang mereka cari. Ada orang menggali tanah timbunan, ada orang menggali sirtu. SDM mau kegiatan ini mineral apa yang mereka cari. Nanti ahlinya ada. Nah ini yang akan kita periksa nanti semuanya. Nah keterangan-keterangan ahli ini akan merupakan salah satu alat bukti sebagaimana yang itu dalam Tuhan. Kalau nanti sudah terang, insya Allah saya rilis lagi. Mohon bantuan rekan-rekan juga, kami di sini sebagai petugas baru dalam hal menjaga keamanan dan ketertiban dan juga menjaga alam Pasang Barat yang terjadi ini. Kebetulan saya juga putra daerah. Saya rasa itu Pak. Yang mana? Oknum. Makanya saya sampaikan tadi, saya akan bergerak dari penyidikan. Kalau memang terindikasi sebagaimana apa yang disampaikan tadi, kita proses saja sesuai dengan regulasi yang mengatur tentang itu. Sebagaimana keterlibatannya? Kalau memang ada. Tapi sejauh penyidikan yang saya lakukan ini belum menimbulkan itu. Sama Pak, izin Pak. Ya Bu. Ya, oke. Terima kasih. Saya dari KBU dan Indonesia. Jadi ini suatu perkembangan yang sangat maju. Karena selama ini apapun yang terjadi, baik dari bagian-bagian yang kata-kata itu belum ada mengatakan suatu. Terima kasih orang tua kita, opung. Saya anggap apa yang disampaikan atau kami yang pada saja bagaimana terbaik ke depannya, gitu. Terus kemudian mengenai silaturahmi, tentang kegiatan kebetulan saya orangnya nanti hal kegiatan kita hari ini. Insya Allah rekan-rekan, bantu kami seperti yang disampaikan tadi juga sama Opung, ada TKP-TKP lain atau titik-titik lain. Kami sudah kantongi itu. Kami tidak akan bisa berhasil tanpa bantuan dari masyarakat. Ini dulu. Kalau saya ceritakan lebih rinci pada kegiatan malam itu, tidak mungkin polisi ini pandai naik buat sampan boleh seperti itu. Benar, ya kan? Berarti tidak akan ada. Nah, sekarang pada titik-titik yang sudah kita kantong ini, ada teman-teman kita di sana. Perkembangan situasi dia akan laporkan. Hasil yang dilaporkan kita akan tentukan bagaimana cara bertindaknya. Insya Allah kita lakukan penegakan. Saya rasa itu. Zindan, Jadi kalau udah kamar kasar, Zindan. ruangan saya terbuka. Ruangan saya 24. Bukan Kamis kalau nggak salah saya. Ya Kamis saja. Kami di sini baru 13 hari, kan? Waktu masuk masalah dompet dan juga masalah lain. Dan itu perkara sudah kita ajukan. Dan dolok ada masih ada? Masih ada. Telah berjalan ini. Kita periksa maraton semua. Bagaimana medannya, membaca bagaimana modusnya, nanti kita tentukan cara bertindaknya seperti apa untuk penegakan hukum. Saya rasa itu cukup. Ya,
Cukup saya rasa. Paham rekan-rekan? Ada yang kurang? Dan ini upaya pencegahan terjadi lagi dan himbauannya dan misalnya membuat spanduk atau gimana dan nih upayanya. Ya, terakhir lah ini ya. Sebetulnya kegiatan menjaga lingkungan seperti ini kita juga bersama-sama dengan pemerintah daerah. Nanti kita koordinasikan lagi dengan mereka bagaimana tentang himbauan-himbauan untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan ilegal, gitu. Kita kerjasama nanti dengan pihak-pihak terkait, ya. Saya rasa itu. Terima kasih. Kurangan. Tutup. Bilang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.